Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Awalia M. Suweti S.Kep Nurse M.Kep. Saya merupakan salah satu dosen pada Departemen Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Tingkat Lanjut pada program studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang atau yang lebih dekat dikenal dengan nama Stikes Maranatha Kupang. Sebagai seorang dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada proses PDD UKT-PT ini, saya akan memaparkan aktivitas pendidikan yang saya lakukan sebagai seorang dosen. Kurikulum pembelajaran pada Stikes Maranatha Kupang merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan KKNI, yang merupakan perwujudan dari mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan, pelatihan kerja, dan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode DEI. DEI merupakan kepanjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses penyampaian materi yang dilakukan oleh dosen di awal pertemuan di kelas yang merujuk pada penjelasan materi yang akan dipaparkan pada pertemuan tersebut, agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Guna mendukung proses pembelajaran di mata kuliah keperawatan jiwa, saya menggunakan berbagai macam literatur seperti modul pembelajaran, jurnal penelitian yang relevan, serta bentuk lain untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Bentuk lain dari proses delivery yang saya lakukan adalah mempersiapkan RPS dan menyiapkan berbagai materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, antara lain mahasiswa membaca buku rujukan, memperdalam materi, dan menonton video. Interaction merupakan suatu proses interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya dalam konteks pembelajaran. Interaksi bertujuan untuk memaparkan materi yang melibatkan berbagai strategi dengan metode yang diantaranya lecturing atau ceramah, kolaboratif yang dilakukan secara berkelompok, dan peer feedback. Kegiatan interaksi yang saya lakukan adalah dalam proses pembelajaran, saya bagi dalam dua kegiatan yaitu tatap muka dan tatap maya. Tatap muka dilaksanakan secara langsung dengan mahasiswa di kelas, dengan berbagai metode diantaranya lecturing atau ceramah, kolaboratif yang dilakukan secara berkelompok, dan peer feedback. Sementara tatap maya adalah kegiatan pembelajaran yang kami lakukan melalui virtual seperti video conference. Pola interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran antara lain student center learning, project basic interactive, dan project based learning. Student Center Learning menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa mampu berpikir secara kritis, kreatif, inovatif. Dan selanjutnya yang kedua, Project Basic Learning Interaktif. Pola ini menekankan pada interaksi dosen dan mahasiswa, di mana dosen menjelaskan materi, kemudian menyediakan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa. Dan pola ketiga adalah project based learning, yaitu pemberian tugas kelompok untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa. Prinsip yang terakhir adalah assessment. Prinsip ini dilaksanakan melalui pemberian tugas kepada mahasiswa dan evaluasi yang dilakukan dosen untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan seperti diagnosis assessment, formative assessment, dan summative assessment. Pada prinsip ini saya menerapkan pemberian tugas terstruktur yang telah saya rencanakan pada RPS, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan laporan ilmiah, menerjemahkan suatu artikel, kuis, menyelesaikan kasus, dan kegiatan penugasan lainnya. Formative assessment melalui resume dan kuis singkat untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa terkait topik yang diajarkan. Sedangkan summative assessment dilakukan melalui proses ujian tengah semester dan ujian akhir semester, OSCA, dan proyek lainnya. Asesmen yang saya lakukan bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang dilakukan secara transparansi dan objektif.
Adapun indikator penilaian yang diberikan terdiri dari dua aspek utama sesuai dengan bobot SKS, yaitu 40% penilaian teori dan 60% penilaian praktikum. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah pada Departemen Keperawatan Jiwa yang menjadi tanggung jawab saya, yakni pada bidang keperawatan jiwa. Berikut paparan terkait mata kuliah keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa merupakan mata kuliah wajib nasional yang dibebankan pada mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah WAT 5.08 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diaplikasikan dalam 16 minggu pertemuan yang terdiri dari 14 minggu tatap muka dan 2 minggu tes sumatif. Kurikulum pendidikan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan kurikulum IPK tahun 2022. Standar KKNI menurunkan beberapa capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai standar. Adapun capaian pembelajaran program yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan, yaitu terletak pada CPL 02. Yang kedua, mampu menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim, CPL 03. Dan yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan guna meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan etik profesi yang terdapat pada CPL 05. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat dan sakit pada berbagai tingkat usia. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, culture, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang sudah ada maupun yang sudah baku dengan menganalisis data. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang sudah terukur. Rancangan pembelajaran dikembangkan dengan berbagai strategi sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran tersebut. Adapun bahan kajian atau pokok materi pembelajaran yang ditawarkan dalam mata kuliah keperawatan jiwa yang diaplikasikan dalam 14 minggu pertemuan antara lain yang pertama, konsep dasar keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, peran dan fungsi perawat jiwa, aplikasi model konseptual keperawatan jiwa, terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa, konsep psikofarmaka, asuhan keperawatan psikososial, kecemasan pada ibu hamil, kelompok rentan, kelompok-kelompok remaja, serta kehilangan berduka dan psikososial pada korban human trafficking, kesehatan mental dan bullying pada remaja. Asuhan keperawatan gangguan jiwa terdiri dari asuhan gangguan citra tubuh, harga diri rendah, isolasi sosial, halusinasi, perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, dan regimen terapeutik. Dan yang terakhir, prosedur pengkajian kesehatan jiwa individu dan keluarga pada kasus psikososial dan gangguan jiwa. Bahan kajian lainnya yang masih termuat yang diaplikasikan dalam bentuk praktek adalah strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada kasus gangguan jiwa dan psikososial, prosedur tindakan terapi aktivitas kelompok, prosedur tindakan relaksasi napas dalam, imajinasi terbimbing dan relaksasi progresif, prosedur restrain dan manajemen pelepasan ikatan, serta prosedur tindakan isolasi. Adapun asesmen penilaian seperti yang saya sampaikan di atas bahwa dalam mata kuliah ini terdapat dua metode penilaian yaitu teori dan praktikum. Penilaian teori terdiri dari tugas individu 15%,
tugas kelompok 15%, UTS dan UAS masing-masing 25%, sikap dan kehadiran mahasiswa 10% dengan total keseluruhan 100%. Sementara penilaian praktikum terdiri dari praktikum lab 30%, OC 50%, sikap dan kehadiran selama praktek masing-masing 10%, sehingga total penilaiannya 100%. Kemudian kedua nilai tersebut dipresentasikan dalam kapasitas 40% nilai teori dan 60% nilai praktek, maka menghasilkan nilai akhir dari mata kuliah keperawatan jiwa. Selanjutnya saya akan menyajikan cuplikan video aplikatif dari mata kuliah yang saya ampuh. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Shalom. Shalom. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Kita lanjut materi kita yang kedua sesuai dengan kontrak kita yang kemarin ya. Jadi hari ini, kemarin kita sudah belajar terkait dengan asuhan keperawatan gangguan jiwanya. Hari ini kita kembali mundur ke asuhan keperawatan psikososial ya. Jadi kalau kalian lihat nanti di beberapa tujuan pembelajaran kita sebenarnya hanya 2 hari ini. Yang pertama adalah kalian mengenal dulu apa itu konsep daripada psikososial, kemudian yang kedua kita akan melihat gambaran secara garis besar terkait dengan asuhan keperawatan psikososial. Yang nanti di asuhan keperawatannya ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan ya. Oke, next saya review sedikit dulu. Gangguan jiwa kemarin itu terjadi karena adanya bisikan. Karena ada bisikan, karena ada stres, karena ada halusinasi, ada menarik diri dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian kondisi-kondisi yang ditimbulkan akibat gangguan jiwa itu kan jelas pasti ada yang namanya asal muasalnya atau ada yang namanya dasarnya kenapa sampai orang bisa mengalami gangguan jiwa. Maka yang bisa menjawab itu ada di sini, psikososial. Psikososial ini penting. Seberapa pentingkah psikososial? Merupakan masalah yang terjadi di masyarakat, ada dan semua orang pasti akan mengalami dan tidak akan dipungkiri keberadaannya. Apa dia? Stres. Ya, psikososial di dalamnya itu ada stres, ada masalah, ada banyak hal yang bisa memungkinkan seseorang itu jatuh pada kondisi gangguan jiwa. Psikososial diartikan dari 2 kata, psiko dan sosial. Psiko dari kata psikologi, kemudian sosial ya dari kata sosial. Psiko, ada yang tahu psiko? Psikologi? Ini semester 2 nih, harusnya sudah masih bisa diingat. Psikologi? Sesuatu yang seperti apa? Yang ada di bayangan kalian. Psikologi. Sesuatu yang berkaitan dengan mental. Sesuatu yang berkaitan dengan mental, sesuatu yang berkaitan dengan nilai jiwanya. Sementara sosial, yang disebut sebagai sosial, hubungan manusia, hubungan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Maka gangguan jiwa itu baru bisa terjadi kalau terjadi masalah pada psikososial. Ya, psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis yang menyinggung relasi sosial. Maka muncul adanya yang namanya tadi gangguan interaksi sosial. Yang pasti kalau orang mengalami gangguan jiwa, dia akan kena duluan di sini. Individunya bermasalah dari segi psikis, kemudian yang kedua hubungan interaksi antara dia dengan orang lain itu menjadi tidak baik. Ya, mencakup faktor-faktor psikologis meliputi pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Selain itu, psikologi juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan mental, emosional. Makanya dia digabungkan menjadi 2, psikologi dan sosial tadi. Psikologi komponennya ini, pengetahuan, motivasi, emosi, konsep diri, dan personality. Di dalam pengetahuan, individu itu harus tahu, harus sadar, harus mengenal apa yang menjadi masalah yang ada pada dirinya. Motivasi merupakan bagian daripada komponen psikososial. Ada tidak dorongan dari dalam dirinya si individu ini untuk menjadi baik ataukah untuk menjadi sehat? Sama kayak kalian sekarang ini misalnya, kelompok remaja kan? Kelompok remaja salah satu kelompok yang paling rentan terkena masalah psikososial. Apakah psikososial itu gangguan jiwa? Apakah psikososial itu gangguan jiwa? Ya atau tidak? Tidak. Psikososial belum masuk ke dalam gangguan jiwa. Tapi gangguan jiwa sudah melewati psikososial. Maka di bagian motivasi, kalau saya mau sehat,
Saya memperbanyak stres atau mengurangi stres? Saya mengurangi stresor. Yang seperti sudah-sudah. Sebagai mahasiswa apa yang harus kalian buat? Untuk mengurangi stres. Stresnya mahasiswa apa saja? Satu. Tugas, belajar, apalagi? Uang tidak ada, apalagi? Banyak. Belum lagi pacar dan lain sebagainya. Yang mana yang bisa dikurangi dari 4 ini? Belajar. Pacar. Belajar ya? Pacar. Pacar. 3 ini penting nih kalau mahasiswa. Belajar, kuliah, ya kan, Makan. kerja, tugas, makan, minum. Pacar, dia bagian yang kesekian. Maka dorongan dan motivasi dari kalian dulu. Kalau kalian mau sehat, bebas dari masalah, tidak ada stresor yang terlalu banyak, hindari sudah yang namanya pacaran ini. Maka fokus kepada tugas kalian sebagai seorang mahasiswa. Sehingga tadi meminimalisir kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang nanti akan membuat kalian jatuh pada kondisi yang lebih tidak baik begitu. Ya, emosi. Ya, emosi ada di dalam diri atau ada di individu masing-masing. Siapa yang larang orang marah? Tidak ada kan? Semua orang bisa mengekspresikan emosinya masing-masing. Yang mana yang harus diungkapkan dan yang mana yang tidak perlu terlalu meledak-ledak. Jadi harus bisa diatur. Kemudian konsep diri dan yang terakhir adalah personality. Individu yang mengalami gangguan psikososial akan mengalami perubahan pada aspek mentalnya, kesehatan emosionalnya, keseimbangan emosionalnya, dan kesehatan spiritual. Ini pasti akan terjadi. Oke. Teori keperawatan. Jadi kalau kita bicara tentang teori psikososial, ada bapaknya. Ya, di sini saya ambil 2 saja, Sigmund Freud sama Erik Erikson. Sigmund Freud dia menitipkan 3 bagian besar, id, ego, dan super ego. Kemudian di Erikson dia juga mengangkat tentang ego, persamaan ego terkait dengan perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. 2 ini, Sigmund Freud sama Erikson, itu dia bilang bahwa yang disebut sebagai masalah psikososial itu terjadi akibat daripada adanya masalah pada interaksi sosial. Ada yang masih ingat 5 tahapan pada Sigmund Freud pada proses id, ego, sama super ego? Ada yang ingat? Yang pertama ada fase oral. 2 fase anal. 3 habis fase anal, fase apa lagi? Fase palik. 4 5 satu lagi 5. Oke, anal. Kita ambil salah satu contoh saja. Fase anal. Apa yang digambarkan di fase anal? Ayo. Siapa yang bisa angkat tangan? Di fase anal. Terjadi pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Fase ini berpusat pada daerah anus. Pada tahap ini fungsi utama libido adalah pengendalian lambung kemih dan buang air besar. 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Interaksinya di mana itu? Ada interaksi tidak di situ? Ada tidak? Ada interaksi antara individu, menekan, mendorong, menahan rasa keinginan untuk berkemih. Anak-anak kecil usia 1,5 tahun kalau dilatih proses toilet training itu bagus tuh di usia seperti itu. Di usia seperti itu. Karena dia dilatih untuk bagaimana dia bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dia harus bisa tahu, oh saya harus menahan kencing, saya harus menahan buang air besar. Mereka harus tahu. Anak kecil yang akhirnya mungkin dibiasakan dengan menggunakan penggunaan pampers secara terus-menerus, mereka tidak bisa memfungsikan fungsi anal ini secara maksimal. Kenapa? Karena lost terus. Dia tidak punya naluri atau tidak punya dorongan dari dalam diri untuk menekan proses interaksi tersebut. Fase yang pertama tadi apa? Fase oral. Apa tuh fase oral? Contohnya terjadi pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Dikatakan fase oral karena pada masa ini kenikmatan anak dipusatkan pada daerah mulut. Kenikmatan anak dipusatkan pada daerah mulut. Interaksi antara siapa? Ibu dan anak. Dia tidak kenal makanan yang lain, yang dia kenal cuma puting susunya ibu. Itu naluri. Maka dorongan yang ada di dalam diri, maka anak tahu hubungan kedekatan antara ibu dan anak. Paham ya? Di situ dia menekankan terkait dengan interaksi. Maka sebenarnya proses interaksi itu sangat penting. Fase laten? Terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Maka rasa pubertas
anak, menekankan hasrat seksual dan mengembangkan keterampilan sosial. Oke. Pernah lihat tidak anak usia 6 tahun yang beli itu Nona cantik ya? Itu kakak ganteng ya? Ya, jangan kita bilang ini anak kecil anak tahu saya yang mana ganteng yang mana cantik. Bukan itu. Bukan itu. Tapi dia lagi sementara dengan sendirinya naluri yang ada naluri yang ada pada si anak itu keluar karena memang sudah diatur dari sananya memang begitu. Maka ketika di tahapan itu kita tahan, ya, maka itu akan menjadi masalah pada proses perkembangan selanjutnya. Paham? Bisa ya? Oke, Erikson pun sama, persamaan ego. Erikson ada berapa tahap? Ada 3 apa saja? Ada 3 apa saja fase? Apa saja? Trust dan mistrust. Ada lagi? Percaya dan tidak percaya. Ada lagi? Otonomi dan self. Oke, yang ketiga? Inisiatif dan rasa bersalah. Itu juga berbicara tentang proses interaksi sosial. Dia harus punya keinginan untuk kenapa akhirnya kita itu punya ada rasa percaya dan tidak percaya dengan orang lain. Ada keinginan yang kita bisa menjadi otonomi diri sendiri, kita tidak mau diatur oleh orang lain. Ini sudah dijelaskan pada persamaan ego. Maka itu semua yang bisa menyebabkan masalah-masalah pada gangguan jiwa ya. Kelompok beresiko gangguan jiwa gangguan psikososial siapa saja? Anak remaja, lansia, korban bencana, kemudian pengungsi, korban kekerasan ya, misalnya human trafficking, KDRT dan lain sebagainya, pekerja shift malam atau orang dengan penyakit kronis. Mereka ini adalah orang yang penuh dengan tekanan ya, orang yang penuh tekanan, orang yang penuh masalah yang bisa dikelompokkan masuk ke dalam gangguan jiwa kalau tidak kuat. Berarti kami bisa ibu remaja, iya. Makanya saya bilang fokuskan dulu remaja tuh tugasmu apa. Kalau tugasmu cuma belajar terima uang dari orang tua cukup itu. Tidak usah cari hamil, tidak usah cari nikah di usia muda, tidak perlu. Karena belum waktunya kalian untuk sampai ke tahap sana. Bahayanya apa? Kalian akan mengalami berbagai masalah gangguan mental emosional, bisa PTSD, bisa depresi, bisa gangguan kecemasan, dan bahkan bisa sampai ke bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri ya berarti sudah selesai hidup kita. Oke, apa saja yang harus kita kaji? Penting tidak psikososial ini dikaji? Penting, tapi sayangnya jarang dilihat atau jarang dikaji. Karena kita tuh sadarnya ketika kita sudah gangguan jiwa. Sekarang ini sebenarnya kita sudah harus melakukan pengkajian kepada fungsi psikososialnya kita. Interaksi kita baik tidak dengan orang lain? Support system kita ada tidak? Banyak tidak masalah yang kita hadapi? Pemberdayaan orang-orang di sekitar kita baik atau tidak? Ya. Dari sekarang evaluasinya ke diri sendiri dulu. Kira-kira kalau seandainya saya tadi tuh yang di remaja. Kalau saya di remaja, usia saya, tahap perkembangan saya, pertimbangan budaya, keyakinan, riwayat saya ini baik tidak sih? Sehingga kamu tidak jatuh pada kelompok gangguan jiwa. Ini komponen pengkajian psikososial yang nanti akan kalian kaji. Nanti saya kasih formatnya setelah ini. 2 jam ke depan nanti kalian akan diskusi kasus yang akan saya kasih. Kita akan buat buat pemetaannya sesuai dengan komponen pengkajian yang ada. Ya, ada riwayat, penampilan umum motorik, mood, afek, proses isi pikir, sensori dan proses intelektual. Ya, kemudian yang penting nanti yang kalian lihat adalah di pengkajian-pengkajian yang ada di formulir itu. Karena nanti kita akan mengkaji sesuai dengan apa yang ada pada masalah yang ada pada pasien ya. Seperti misalnya di konsep diri, tanyakan terkait dengan pandangan personal tentang diri. Kamu harus kaji diri sendiri, kira-kira saya ini gambaran diri saya sudah baik belum? Saya suka tidak sama badan saya? Cita-cita saya, peran saya sudah tercapai atau belum? Harus dimulai dari sekarang ya untuk bisa bertanya terkait itu. Oke, apa saja masalahnya atau diagnosa yang muncul? Bisa stres, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur.
Gangguan tidur, ketergantungan, gangguan hubungan sosial, interaksi sosial, trauma, harga diri, dan gangguan identitas. Ini dia. Kalau SDKI, silakan nanti bisa dibaca di buku SDKI, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul seperti itu. Oke ya? Ada kurang lebih 8. Nah, Psiki dan SLI ini juga penting ketika nanti kita buat, merujuk pada masalah yang terjadi pada klien, itu harus diperhatikan dan pencapaian target luarannya disesuaikan dengan lamanya intervensi yang akan diberikan. Bisa ya? Jadi nanti untuk 2 poin ini, diagnosa psikososial, psiki dan SLI silakan dirujuk dari buku 3S, tidak saya sampaikan secara gamblang ya. Jadi tugas kita sekarang jaga kesehatan mental dan fisik, mulai dari sekarang jangan tunggu sampai kalian gangguan jiwa. Ya, bisa dipahami? Bisa ya, habis ini masih ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ada pertanyaan? Oke, silakan Jenny. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya Ibu, faktor utama penyebab dari gangguan jiwa itu adalah stres. Lalu apa yang harus kami lakukan sebagai mekanisme coping? Bagaimana mekanisme coping yang dapat kami lakukan sebagai seorang remaja yang rentan terkena gangguan psikososial tersebut? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ya, silakan. Junedi. Apakah semua orang dengan psikososial bisa mengalami gangguan jiwa? Oke. Apakah semua orang yang dengan kelompok psikososial bisa mengalami gangguan jiwa? Jenny pun pertanyaan, apa penyebab ya, mekanisme coping yang bisa dipakai? Oke, saya jawab satu kali ya sebagai individu. Oke, baik. Apakah orang yang dengan kelompok psikososial bisa jatuh ke gangguan jiwa? Bisa? Jawabannya bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Semua kelompok beresiko, psikososial adalah kelompok beresiko, bisa jatuh ke kondisi gangguan jiwa, sudah pasti. Tapi apakah semuanya? Tidak, jawabannya ke Jenny. Mekanisme coping yang dipakai. Kita remaja, kalian remaja ya, kalian remaja bisa punya potensi kegangguan jiwa. Banyak kasus bunuh diri yang sekarang ini sudah terjadi. Itu berarti mereka yang sudah jatuh ke kondisi sudah tidak bisa menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan masalah. Kalian masih sehat? Masih, tapi kalian kelompok beresiko? Ya, kalian kelompok beresiko, tapi kalian belum jatuh pada kondisi gangguan jiwa. Kenapa? Karena kalian masih bisa mampu mengendalikan stresor yang masuk di dalam tubuh kalian. Jadi mekanisme apa yang kami ambil Ibu tadi? Kalau ada stres atau masalah yang datang, timbang-timbang, ini penting tidak? Kalau stresor itu munculnya dari dosen, terlalu banyak tugas, terlalu banyak belajar, ambil. Tapi kalau stresornya itu muncul dari pacar, ya yang lebih banyak ajak jalan, ajak main, skip. Fokus dulu kepada satu stresor yang tugas yang banyak ini. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kaunya tetap kuat menghadapi stresor yang penting masuk ke dalam kalian punya badan. Tubuh itu kalau tidak dikasih stres dia sakit, tapi kalau dikasih stres dan kalian mampu untuk mengatasinya, di situ letak sehatnya sebenarnya. Oke? Bisa? Jadi jangan takut, apakah semua remaja akan jatuh ke gangguan jiwa? Jawabannya tidak. Ya, tapi kelompok beresiko ini punya potensi untuk masuk ke kelompok gangguan jiwa. Bisa? Oke? Saya rasa cukup ya untuk pertemuan siang hari ini. Tapi kalian tidak meninggalkan kelas karena masih ada tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti ketua kelas, kumpulnya ke ketua kelas nanti baru dikasihkan ke saya. Pertemuan berikutnya kita review ya terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Kalau tidak ada lagi saya akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom.